Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Karena dengan cara mengklik video ini secara tidak langsung teman-teman ingin menonton video ini. Dan sebelum menonton video ini, silakan teman-teman yang baru di channel ini dan merasa channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua, silakan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa silakan tulis di komen video apa yang teman-teman mau atau teman-teman inginkan. Mungkin kalau seandainya saya bisa membantu atau bisa saya bikin videonya. Baik, di video kali ini kita akan membahas atau aku ingin sharing bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa di kampus swasta dengan jalur mandiri. Baik teman-teman, sebelumnya mungkin cerita dulu ya. Sebelumnya aku itu lulusnya di tahun 2017. Nah, di situ posisinya lagi pengen kerja karena dari lulusan SMK penerbangan, ingin kerja di perusahaan penerbangan. Nah, kebetulan setelah lulus itu aku langsung keterima di salah satu maskapai penerbangan untuk panggilan kerja. Terus selama 2 bulan menunggu panggilan kerja, ternyata perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut dan tutup. Untuk mendaftar kuliah lagi itu posisinya udah di bulan Desember, dan kebanyakan kampus sudah tidak ada lagi yang buka pendaftaran. Nah, jadi aku pergi ke kampus Inggris Pare belajar bahasa Inggris, dan di sana ngikut bimbel GO juga, ambil GO kelas alumni untuk persiapan untuk ikut SBMPTN di tahun depannya. Nah, terus di sana di tutor dari GO itu menyarankan, soalnya bidik misi itu bisa untuk yang udah lulus tapi maksimalnya 1 tahun. Nah, di sanalah kan aku coba-coba cari-cari tahu info untuk pendaftaran kuliah melalui bidik misi. Nah, kebetulan di SBMPTN gagal, terus lanjut di jalur mandiri. Jadi di bidik misi ya, dulu waktu di zaman aku bidik misi itu bisa banyak jalur, tapi nggak tahu ya sekarang mungkin update-nya gimana. Dulu tuh bisa SNMPTN, SBMPTN, UMPTN, terus jalur mandiri negeri 1, jalur mandiri swasta 1. Nah, jadi SNMPTN udah nggak bisa lagi karena udah nggak fresh graduate. Terus SBMPTN ikut, dan waktu itu juga bentrok sama tes polisi, jadi nggak maksimal di SBMPTN-nya, sehingga gagal di SBMPTN. Dan aku ikutnya cuman di jalur mandiri. Jalur mandiri itu aku ngambil semuanya di Jogja. Yang pertama yang negeri itu di UGM, aku ikut Utul UGM. Terus di UNY juga nyoba. Terus di UPN juga. Dan yang swastanya di STTA, kampus penerbangan juga. Dan semua itu bidik misi, jadi beasiswa semua. Jadi di sana aku cobakan semaksimal mungkin, karena di SBMPTN udah gagal dan kebetulan tes polisinya juga gagal. Jadi dengan niat pengen kuliah, dengan beasiswa, pengen mandiri, pengen nggak beratin orang tua, ya aku coba di UGM, Utul UGM tahun 2018, alhamdulillah gagal. Dan di UNY jalur mandiri juga, alhamdulillah gagal juga. Di UPN gagal juga, dan alhamdulillah keterima di STTA jalur beasiswa. Nah, jadi sedikit nih teman-teman info nih, aku mau ngasih gambaran untuk teman-teman mengenai beasiswa bidik misi. Kita memang sangat dibantu ya teman-teman. Jadi proses untuk apply-nya itu juga lumayan rumit karena banyak persyaratan begini gitu. Tapi alhamdulillahnya memang kita disupport. Jujur dari awal masuk kuliah sampai sekarang aku nggak ngeluarin biaya 1.000 pun yang untuk pendidikan, maksudnya yang untuk kebutuhan ke kampus. Contoh dari uang pendaftaran nggak bayar, terus
untuk SPP variabel, sumbangan, terus pembangunan, SPP tetap, dan semuanya itu aku nggak bayar teman-teman. Terus satunya lagi, tiket kita dari kampung itu ke sini itu diganti teman-teman, asalkan kita mempunyai bukti tiket. Maksudnya kalau naik pesawat, aku dulu tuh naik pesawat ya, jadi aku masih ada boarding passnya atau bukti pembelian tiket kita untuk berangkat ke Jogja. Jadi dengan itu aku gunakan untuk pengajuan agar transportasi kita diganti. Alhamdulillah waktu itu transportasi tiket pesawat diganti uangnya. Terus selama kita di Jogja, selama tes di Jogja, itu kita juga dikasih kalau seandainya kita keterima di salah satu kampus. Contohnya dulu tuh aku di sini kan tesnya nggak satu di STTA doang, jadi aku tes di banyak universitas dan aku hampir habis di sini selama 1 bulan. Dan sementara itu seharinya di sini itu memang dikasih uang juga teman-teman. Nah, jadi dikasih uang juga, sehari itu 20.000. Jadi berarti selama ini selama 1 bulan aku juga dikasih uang akomodasi untuk keperluan selama tes. Dan selanjutnya setelah itu daftar ulang, kita memang free, nggak bayar daftar ulang. Terus kita tanda tangan kontrak, ada beberapa perjanjian ya berupa IP, terus 4 tahun harus lulus, terus ada kontrak-kontrak lainnya yang banyak sekali teman-teman. Nah, jadi beasiswa bidik misi ini kita juga bisa dikasih uang akomodasi teman-teman. Jadi kayak tempat tinggal atau memang jajan, uang jajan. Itu sebulannya dulu waktu aku awal-awal itu 650 kalau nggak salah waktu awal-awal semester 1. Dan sekarang udah meningkat, udah naik jadi 700 teman-teman. Tapi terimanya sekali 1 semester. Ya kadang ngaret-ngaret dikit cuman ya, tapi dikasihnya sekali 1 semester teman-teman. Jadi ya ini beasiswa yang bidik misi ini bisa dibilang untuk keluarga yang membutuhkan atau orang yang memang berasal dari golongan kurang mampu. Jadi saya harapkan untuk teman-teman, kalau memang teman-teman masih mampu, nggak apa-apa teman-teman dibiayai dari orang tua, nggak apa-apa. Atau teman-teman memang ingin mandiri, teman-teman mampu, teman-teman juga bisa memakai beasiswa yang lain seperti PPA atau beasiswa yang lain. Kalau di sini ada juga beasiswa keluarga TNI dan lain-lainnya teman-teman. Jadi di sini pesan yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman khususnya kelas 12 atau kelas 3 SMA. Kalau memang teman-teman ingin kuliah atau memang minat kuliah, jangan surutkan tekad teman-teman karena 1 atau 2 hal. Apalagi teman-teman tidak semangat kuliah karena teman-teman tidak mempunyai biaya atau memang ada alasan lainnya. Tapi kalau seandainya teman-teman giat mencari informasi, mencari data-data atau mencari informasi mengenai perkuliahan, sebenarnya banyak beasiswa di kampus-kampus manapun, apalagi di kampus-kampus negeri yang gede yang ternama di Indonesia seperti UI, ITB, UGM dan lain-lain. Di sana sangat banyak beasiswa sekali, asal teman-teman ada keinginan dan niat kuliah gitu. Jadi teman-teman yang penting apply dulu, masuk dulu, dan masuk di sana tuh nanti banyak beasiswa yang akan menunjang teman-teman. Dan teman-teman juga bisa menyambil kayak asisten dosen dan segala macam, itu juga bisa membantu. Jadi untuk teman-teman jangan minder, tetap semangat, jangan jadikan alasan karena nggak ada uang nggak bisa kuliah. Nah di sini saya sharing ini, saya membuktikan saya berasal dari, bisa dibilang dari keluarga kurang mampu, tapi saya membuktikan saya bisa kuliah dengan biaya saya sendiri, beasiswa, biaya pendidikan, biaya kuliah udah ditanggung dari beasiswa, terus uang per bulannya juga digunakan untuk membayar kosan dan buat jajan juga. Jadi semoga video ini bisa memotivasi teman-teman semua.
Baik teman-teman, khususnya untuk adik-adik yang lagi mencari beasiswa, lagi mencari bagaimana perkuliahan atau kehidupan kampus, mungkin adik-adik bisa cari lebih dalam lagi mengenai spesifik beasiswanya kayak bidik misi, jarum, atau beasiswa sejenisnya. Oke, semoga video ini bisa membantu untuk teman-teman yang lagi galau atau bingung ingin melanjutkan kuliah atau gimana dan terkendala di biaya. Semoga video ini membantu ya teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Semoga aku lebih semangat lagi bikin video untuk kedepannya dan channel ini terus berkembang. Nah,